Halo semuanya, di video kali ini gue udah bareng sama seseorang nih ya. Kalau misalnya teman-teman gak asing sama mukanya gitu, ini orang apa ya? Manajer operasionalnya sebuah gaming cafe ya mas ya. Gaming cafe yang udah cukup menjadi market leadernya di daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan gitu ya. Terlebih di bagian racing simulatornya gitu. Oke, mungkin boleh diperkenalkan mas? Oke, perkenalkan nama saya Lucky Rahman Hussein. Sekarang boleh disebutin nih mulai brandnya. Gak apa-apa. Di Bible Experience sebetulnya. Nah, saya di sini sebagai manajer operasional. Kita berusaha buat bener sih kita pengen jadi market leader di bagian terutama spesifik racing simulator ya. Tapi kalau tadi udah di-mention market leadernya sih alhamdulillah ya, terima kasih ya. Oke, amin. Amin. Gitu. Oke, nah mau ngingetin lagi buat kalian semua, video ini akan berisi apa ya, daging A5 gitu ya, A5 nih tentang, baik lagi karena memang channel ini itu difokuskan untuk bisa kita meningkatkan lagi industri game di Indonesia, terlebih dari segi fundamentalnya gitu, karena memang ya terdapat gap yang gede banget antara demand yang tinggi banget tapi dengan supply informasi yang sangat terbatas. Kita berusaha untuk menutupi gap tersebut gitu. Nah, mungkin sambil teman-teman juga lihat Bible Experience ini seperti apa tempatnya gitu ya. Ini kan next level banget nih mas, misalnya yang bisa saya lihat gitu ya. Maksudnya orang-orang tertentu yang punya ide sedemikian rupa dan akhirnya terrealisasikan gitu. Tapi pertanyaan besar mungkin teman-teman semua juga, kenapa sih mas? Kenapa seperti ini gitu? Nah, sebetulnya jauh sebelum ada Bible Experience ini ya, itu si Bible udah jalan di bisnis yang lain, yaitu ada di sewa laptop, smartphone, dan lain-lain. Dengan semangat experience without buying gitu. Jadi orang nggak usah mengeluarkan dana sedemikian untuk sesuatu yang mereka cari experience-nya aja gitu. Okay. Nah, akhirnya dengan semangat yang sama kita cari ide lain gitu ya. Kita masuk kemana lagi nih dengan semangat yang sama, kita ubah menjadi suatu bentuk yang lebih nyata gitu. Format baru lagi nih, tapi tetap konteksnya adalah bisnis gitu. Oke. Nah, di situ kita mulai berpikir segila mungkin gitu. Dari idenya aja dulu. Masalah bisnisnya proven atau enggak, itu kita riset belakangan dulu. Oke. Kita mau bikin apa dulu nih? Kalau bisa yang out of the box, yang orang nggak kepikiran tapi ternyata ada peluang untuk jalan bisnisnya gitu ya. Nah, akhirnya karena kita base-nya di Jakarta gitu ya, kita mau nyari sesuatu yang bisa kita tawarkan tadi gitu ya, dalam bentuk experience apa nih, dan kemudian kita mau kasih ke siapa. Akhirnya kita putuskan kita akan ngasih experience dalam bentuk hiburan untuk orang-orang Jakarta nih. Oke. Kemudian kita riset orang-orang Jakarta hiburan mau ngapain sih biasanya, behaviornya kayak gimana. Ternyata setelah kita riset, kebanyakan gitu ya, itu orang kalau nggak ke mall, ke kafe. Setuju. Udah dua itu aja, ke mall, ke kafe udah. Ada ya mungkin ke Bandung, tapi di Bandung juga ke mall juga, ke kafe juga. Mungkin ada aja ya. Mungkin ada yang ke villa dan lain gitu ya. Tapi untuk khusus Jakarta kebanyakan yang dua itu gitu. Mayoritas, sehingga akhirnya kita masuk ke segmen ini nih. Tapi kita mau ngasih apa? Balik lagi gitu ya. Nah, akhirnya kita ngasih alternatif bagi orang-orang ini mendapatkan experience baru dulu untuk hiburan itu ya. Di luar tadi ke kafe, ke mall gitu ya. Nah, akhirnya kita riset apa nih yang mau kita kasih. Kemudian kita flashback dulu kita sukanya apa dan harapan kita sekarang apa gitu ya. Mau apa gitu. Ke diri kita sendiri. Karena ada beberapa orang yang suka, gue suka main PS. Main PS, checklist. Ada satu, gue sukanya main game PC. Checklist satu. Kemudian ada yang sukanya olahraga, checklist semuanya, sampai kita akhirnya nemu kebanyakan waktu itu di internal kita gitu ya, maunya kita mau main gaming yang base-nya gaming elektronik lah, enggak game yang kayak futsal fisik gitu-gitu. Game board mungkin. Benar, karena cocok. Pada akhirnya memindahkan orang yang tadinya cuma main ke mall sama kafe ke game yang bentuknya baru ini nih. Karena bentuk sama-sama casual, sama-sama nggak usah keringetan, sama-sama nggak usah apa gitu ya. Nah, akhirnya lah kita sepakati bahwa isinya adalah gaming yang elektronik gitu ya. Entah itu PC, PS, dan Nintendo gitu ya, kita kumpulin lah semua gitu ya, Xbox.
kita taruh di satu tempat. Kemudian kita karena segmentasinya adalah anak-anak di Jakarta dan spesifiknya di Jakarta Selatan, kita mau nggak mau harus masuk di yang menengah ke atas, bahkan agak ke atas nih. Karena pada akhirnya bisnisnya, namanya bisnisnya, kita pasti kalau hidup harus muterin uang dan buying power yang gede di situ gitu ya. Dan orang Jakarta udah inilah kalau enaknya di Jakarta gitu ya, buying powernya lumayan gede, jadi nggak banyak yang benar-benar mikir ini kegedean untuk hangout. Kemahalan ya maksudnya. Kemahalan. Kita juga survei sebelumnya, kira-kira orang ke kafe, ke mall dan kayak gitu spendingnya berapa sih? Sehingga akhirnya ketika kita datang ke tempat kita, mereka kemungkinan di spending di harga yang sama. Berarti masih berani tuh ngeluarin duit, misalnya orang Jakarta weekend ngeluarin duit 100, 200, 300 sih oke. Sehingga akhirnya kita ngasih harga segitu di tempat kita. Nah lah akhirnya kita start riset. Riset penting banget tuh supaya nggak jatuh lah bisnisnya. Marketnya ada atau enggak, kemudian dari segi teknis ide-ide kita bisa diimplementasiin atau enggak. Pada akhirnya yaudah setelah riset jalan, kemudian datanya menunjukkan bahwa bisnis ini peluangnya gede gitu ya, dengan kuesioner dan segala macam gitu ya. Akhirnya udah kita start dari persiapan di bulan Juni pertengahan tahun ini 2023. Mulai dari kalau misalkan mau beli riset teknis ya, misalkan TV-nya mau monitor yang apa, racing simulator rig-nya dari yang mana nih, ada GT Sim, ada dari Raceland dan lain-lain, kita mau pakai yang mana dan lain-lain lah. Di Juni pertengahan, kemudian di Juni awal minggu ke-1 atau ke-2 saya agak lupa, itu kita bener-bener ready buka untuk umum gitu. Cepet banget sih itu. Cepet banget. Oke. Berarti diawalin dengan yang penting idenya aja dulu. Segila mungkin. Karena kalau kita berpikir tentang ide yang ada, misalkan ya udah kita bisa gerak di kuliner. Kuliner kan setelah pandemi langsung boom, agak lumayan naik tuh. Iya, apalagi offline ya. Karena kalau pandemi online justru naiknya di situ kalau online. Itu pokoknya bisnis kuliner lumayan naik nih setelah itu. Nah tapi karena balik lagi kita datang dengan semangat tadi, experience without buying gitu ya. Kira-kira yang nggak keluar dari marwahnya si Buy Beli nih. Ini kira-kira apa? Tapi balik lagi, biar orang juga kaget, ada plot twist nih dari bisnis nih. Sehingga akhirnya boom, orang akhirnya perhatiannya terpecahkan gitu. Attentionnya dapat. Akhirnya wah ternyata bisa kepikiran ya bikin kayak gini, sehingga tentunya orang kelihatan karena beda gitu ya. Nah akhirnya yang jadi PR lanjutannya adalah gimana si bisnisnya sustain. Itu jadi PR-nya si Buy Beli, tapi sejauh ini bukan cuma sustain, cuman emang grow si bisnisnya sih. I see. Jadi selain memang ide bisnis yang gila di awal gitu ya, tapi harus, walaupun segila-gilanya kita memang harus melakukan riset setelah itu gitu ya. Betul. Tadi kan kalau yang saya perhatiin, ini tuh marketnya adalah mereka-mereka yang pergi ke mall, pergi ke kafe dengan spending cap yang sudah misalnya 100 ribu, 200 ribu misalnya. Kita kan menarik customer itu kan. Betul. Gitu. Jadi memang kita berusaha semaksimal mungkin untuk memang spending capnya sesuai dengan yang kayak di mall 100-200 ribu itu bisa dikeluarkan di sini gitu. Betul. Karena memang ini adalah opsi lain ketika mereka gabut, mungkin ya let's say malam mingguan gitu ya, pergi dengan pacarnya atau temennya gitu ya. Gak ada opsi lain selain kafe dan selain mall, dan adanya masalah itu Buy Beli menyelesaikan itu gitu ya. Betul. Hadir sebagai solusi. Betul. Jadi karena mau nggak mau kita harus berpikir dari dua arah ya, dari segi bisnis sudah pasti biar bisnisnya enggak kolaps gitu ya. Tapi dari sisi sudut pandang konsumen juga benar nggak apa yang kita hadirkan ini menyelesaikan hasrat mereka, masalah mereka dan kebutuhan mereka. Ketika udah ketemu bisnisnya ya pasti jalan. Karena memang itu solusi yang memang menjadi masalah dari masyarakat itu sendiri gitu. Oke. Berarti kuncinya itu salah satu fundamental penting tuh ya. Benar. Karena kalau dari kita berbicara tentang mungkin rental PS gitu ya. Dulu jujur saya sendiri juga berpikir bahwa rental PS kita bikin yang penting TV, tempat duduk, PS gitu ya, tempatnya nyaman, makanan segala macam.
nggak perlu ngapa-ngapain pasti ada customer. Itu saya yang 1,5 tahun yang lalu gitu. Berhasil nggak? Berhasil. Sebulan. Bulan kedua sepi, bengong. Gitu. Karena memang ya, baik lagi, business it's about experience gitu. Maksudnya based on experience kita kan. Kita learning by doing gitu. Ya kalau misalnya itu nggak terjadi kan kita nggak belajar gitu ya. Cuman kan yang penting ketika kita ada di titik poin, kita mungkin lagi sepi ya segala macam, penting kita belajar, kita analisa kok bisa sepi. Gitu. Ya karena mungkin marketnya nggak pas, kita nggak market fit gitu ya. Produk kita yang mungkin kita walaupun udah fasilitasnya bagus atau lengkap segala macam, tapi kalau emang itu bukan menjadi solusi dari masalah masyarakat, ya nggak akan digubris. Benar. Bahkan untuk ya hal-hal tadi kan diketahui ketika basicnya balik lagi ke riset sebenarnya. Pertama awareness kita bahwa ada sesuatu yang salah nih, kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan itu kita riset. Dan itu never ending sebetulnya. Karena once kita punya solusi sekarang gitu ya, kemudian solusi itu udah nggak relevan lagi untuk mungkin di market yang berbeda atau di waktu yang berbeda. Makanya kalau untuk Bible sendiri kita melakukan riset itu nggak pernah selesai sih. Itu selalu. Jika kita menemukan masalah satu, kemudian kita cari masalahnya, rootnya apa, kemudian ada possibilities terjadi lagi di hari yang lain atau enggak, kemudian kita mau misalkan menyasar segmen market yang baru, kita analisis lagi. Itu penting banget tuh. Oke. Tadi kan kita di awal berbicara tentang kok bisa sih nekat gitu ya. Nekat tuh dalam artian bukan kita maju tanpa ilmu ya, maksudnya kayak idenya tuh gila gitu. Kita udah berbicara tentang sana. Nah, sekarang kita berbicara tentang orang-orang di luar sana, mungkin ada yang seperti Mas Lucky gitu, yang sepertinya yang punya ide-ide gila yang out of the box gitu. Tapi mungkin kita nggak bisa pungkirin Mas, masalah mereka adalah ketika mereka punya ide yang segila itu, mereka ada terkendala di bagian modalnya, gitu ya, modalnya. Nah, namanya bisnis itu kan apa ya, funding. Funding itu bisa macam-macam ya Mas, bisa dari modal sendiri, angel invest, gitu ya, venture capital segala macam. Untuk industri ini atau model bisnis seperti ini yang cocok kira-kira itu apa ya Mas? Gitu. Kalau misalnya kondisinya adalah gue punya ide bagus, tapi gue 0 rupiah. Sebetulnya ada beberapa teknis untuk funding ya, seperti yang tadi dijelaskan. Tapi tergantung ekspektasi kita di awal akan seperti apa sebetulnya. Goalsnya apa? Baik yang mid-nya, terus long term-nya kayak gimana, itu harus dianjegin dulu di awal. Sehingga akhirnya strategi fundingnya juga tepat sasaran. Nah, kalau misalkan berkaca untuk Bible sendiri, kita mau start big dari awal. Karena kalau kita small bertahap di Jakarta yang punya duit banyak. Sehingga udah ketahuan satu ini kayaknya bisnisnya works nih. Nanti kita bakal keduluan sama orang yang kapitalnya gede. Dihajar di situ. Namanya diambil dari situ, sementara kita mau go big di awal sehingga attention orang mau nggak mau ngelihat ke Bible dulu nih. Sehingga akhirnya kalau mau orang bikin satu, dan kita sih berharap juga sih sebenarnya orang lain bisa juga bikin terjun juga di sini supaya komunitas gamingnya, terutama misalkan rank simulator itu bangkit gitu ya. Dari ada tapi entah nggak kedengeran gitu ya. Nah, tapi di sisi lain balik lagi, ketika kita pengen jadi market leader di awal, itu mau nggak mau kita harus go big, sehingga akhirnya jalan yang kemudian kita tempuh, jual ide ini, jual data ini ke venture capital yang udah kita tahu juga sebetulnya, yang juga menjadi pemodal, yang modalnya diputar dari bisnis yang si Bible awal sebetulnya. Nah, kita coba ide ini kita ambil ke sana. Gimana kalau kita bikin ini, idenya kayak gini, kemungkinan dari segi revenue dan lain-lain, bentuknya udah ada, grafiknya dan lain-lain. Ketika kemudian itu dianggap dan dinilai oke secara bisnis, pada akhirnya kita langsung dikucurkan dana. Sebetulnya kalau dilihat dari wajah Bible sekarang agak berbeda, tapi dari pertama kali kita bikin itu ya. Juni tadi ya. Itu bedanya sebenarnya di yang lantai ini nih yang kita pakai syuting, itu dulu office aja, sekarang kita bikin untuk VIP room. Kemudian motion rig itu nggak ada. Kalau dulu, sekarang kita punya motion rig untuk racing simulator, dan racing simulator cuma 2. Nah, tapi modal di awal pun itu udah lumayan gede. Kita bikin, kemudian setelah berjalan selama kurang lebih 3 bulan dan dinilai secara bisnisnya berhasil, kemudian Ventures melihat bahwa ini bisa di upscale lagi nih bisnis ini, akhirnya dikucurkan lagi dana.
Iya. Dan kemudian akhirnya muncullah Bybeli dengan wajah yang sekarang Bybeli Experience ya. Oke. Berarti sebenarnya mungkin terdapat salah kaprah yang dimana gue harus punya modal dulu nih, gitu. Iya. Tapi justru daripada modal, kita harus punya ide yang brilian dulu. Ide brilian, kemudian tapi kadang kita juga jangan sampai terjebak di kepala kita sendiri gitu. Bahwa ini menurut gua oke, ini menurut gua bakal works, tapi nggak ada proofnya. Emang sih nggak bakal ada karena belum pernah dibikin ya. Tapi dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan gitu ya, dengan riset yang metodologinya benar gitu ya, itu ventures tertarik banget pasti. Iya. Karena memang ya bukan hanya ini ya, semua bisnis itu yang saya yakini juga bukan based on feelings but based on data. Gitu. Benar. Karena memang bisnis itu sebenarnya simpel kan, maksudnya kayak ada masalah di masyarakat, kita hadir sebagai solusi. Betul. Gitu. Kalau memang kita product market fit, harga mahal pun kalau memang sesuai, ya pasti orang bayar aja gitu kan. Betul. Gitu. Jadi mungkin kita bisa simpulkan ya, Mas, kalau misalnya teman-teman banyak yang punya ide brilian tapi mungkin 0 rupiah gitu ya. Kalau memang idenya good deal, Benar. pasti ya Anda aja jalannya. Betul. Gitu. Jadi justru bukan modalnya yang kita jadikan highlight utama, tapi gimana caranya bisnis model yang kita punya itu dilihat sama orang gitu ya, terserah mau angel investor atau orang siapapun itu, ya tadi venture juga gitu ya. Good deal atau enggak nih? Gitu. Karena kalau emang yang nggak good deal, yang murah pun nggak akan dicucurin dana gitu ya. Betul. Oke, siap. Berarti itu tuh jadi bikin dulu bisnis model yang good deal. Kuncinya di situ, good deal ya. Gitu. Betul. Karena kalau nggak good deal pun uang kasarnya 1 juta pun nggak akan dikasih sama siapapun. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya ide, kalian coba matangin dulu idenya gitu, jangan pantang menyerah dulu kalau misalnya kan nggak punya uang sama sekali gitu, karena memang kita bisa ciptakan privilege kita sendiri ya. Benar. Gitu kan, ya privilege banyak, bukan hanya uang kita sendiri yang kita punya kantong sendiri gitu, bisa dari uang orang lain, kita bisa leverage dari situ gitu ya, atau mungkin dari ya kayak tadi venture capital atau mungkin angel invest sama siapa segala macam gitu ya. Yang terakhir nih Mas, gitu, tujuannya apa sih? Gitu, apakah memang punya misi tersendiri gitu dari Mas Lucky sendiri dengan adanya Bybeli Experience ini? Apakah ada misi tertentu yang memang ini adalah titik yang one day Bybeli harus capai gitu? Oke. Ada nggak level tersebut gitu? Itu untuk memotivasi teman-teman juga. Apakah kita bikin bisnis atau untuk cuan doang gitu? Ya memang harus ada cash flow yang masuk ya. Tapi kan terkadang kalau kita udah mulai, cash flow tuh yang tadinya kita bangga-banggakan justru kayak, wah kayak kalau kita punya misi ini kan lebih circle ini gitu. Oke, sebetulnya kita berangkat dari misi yang sama dengan bisnis Bybeli yang sebelumnya ya. Jadi experience without buying. Kalau kita kembali track back ke dulu pertama kali bikin itu apa sih? Nah kita cuma simple, kita ngelihat orang di rumahnya ada GoPro beli 5 juta, 6 juta gitu ya. Tapi setahun kepake cuma 2 kali. Iya. Atau sekali bahkan. Atau bahkan nggak pernah dipakai. Atau bahkan di tahun itu nggak pernah kepake gitu. Iya. Jadi ngapain dia investasi 6 juta untuk barang yang nggak pernah dia pakai. Akhirnya kita datang, oke lah kalian nggak usah beli, saya sewain gitu ya. Sehingga akhirnya muncul lah jargon experience without buying gitu. Yes. Nah kemudian kita juga mengembangkan ide itu dan semangat itu ke si Bybeli ini, Bybeli Experience, untuk menyelesaikan masalah orang Jakarta nih, bahwa kalian nggak usah lagi jauh-jauh nyari experience lain selain tadi itu ke mall, ke cafe, jauh kemudian pergi ke luar kota, ke Bandung, atau di situ-situ aja sehingga akhirnya jengah gitu ya. Kemudian ada pelampiasan lain gitu ya di Bybeli gitu ya. Nah di sisi lain kita juga ingin menjadi wadah baru bagi orang-orang yang butuh untuk mengekspresikan dirinya gitu ya, yang nggak ada wadahnya di tempat lain. Oke. Karena itu yang saya rasain, karena saya datang dari kampung gitu ya, yang hampir nggak ada apapun gitu ya. Walaupun kayak akan ada alam dan lain-lain gitu ya, tapi ya mentok di situ-situ aja gitu ya. Pada akhirnya di sisi yang lain, di perkotaan di mana Anda kondisi yang sama tapi dengan rupa yang berbeda gitu ya. Ya, formatnya beda. Formatnya beda, masalahnya sama. Iya. Ada orang yang butuh tempat untuk berkomunitas, tempat untuk mewujudkan mimpinya, mungkin nggak as a professional tapi ada hasrat yang ingin dia wujudkan, mungkin cita-cita masa kecil dan lain-lain. Nah akhirnya kita datang di situ, sehingga salah satunya
kita yang tadinya kita punya 2 racing simulator, kita tambahin 6 lagi sehingga akhirnya di sini kita ada 8 so far gitu ya. Kita ingin datang ke orang-orang yang sebenarnya yang racing simulator ini ada klubnya gitu ya, tapi masih ada atau enggak nggak kedengeran. Nah, kita ingin menyampaikan ke orang-orang ini nih, kita kumpulin simpul-simpulnya orang yang udah kadung terjun atau orang yang baru mau atau udah tapi setengah-setengah, bahwa ini kita ada nih tempat untuk kalian kumpul, dan kedepannya kita rencana bakal ada event yang rutin. Kita kerjasama dengan penyedia layanan yang lain gitu ya, kita kerjasama, kita bikin event yang skala lokal nasional, biar orang-orang ini nih mimpi masa kecilnya atau mimpi sekarangnya pun gitu ya, itu bisa kita bantu wujudkan di sini gitu. Jadi mimpinya By The Experience adalah mewujudkan mimpinya orang lain. Betul. Gitu ya. Oke, itu cukup mulia lah gitu. Maksudnya dalam industri ini gitu. Karena memang barrier to entry-nya itu sangat besar sekali gitu ya. Terlebih untuk bisnis model yang seperti ini, yang exactly seperti ini. Dan ketika ada orang yang memasuki itu dan ternyata dia pengen ngerangkul kita semua, itu patut diapresiasi, Mas. Betul. Gitu. Itu keren, patut diacungi jempol. Jadi bagi viewer nih, kalau nanti ada yang di Jakarta terus belum tahu ada orang ya, ada tempat yang bisa main racing simulator, atau Anda tapi nggak tahu yang bisa main sebanyak ini, itu misalnya 6 orang langsung atau 8 orang langsung, itu bisa datang di Bible Experience. Gitu ya. Oke, nah itu udah diwanti-wanti langsung nih sama manajer operasionalnya gitu ya. Oke, buat kalian yang udah nonton video ini, sudah terjawab ya beberapa hal. Mungkin ada masalah-masalah seperti funding, atau mungkin dari sisi fundamentalnya, atau mungkin idea bisnisnya sendiri, apakah sudah good deal atau belum gitu ya. Mungkin cukup dapat pandangan baru gitu, point of view baru, insight baru dari Mas Lutfi selaku manajer operasional dari Bible Experience itu sendiri. Jadi Mas, thank you banyak. Gitu sudah mau menyempatkan waktunya yang berharga gitu untuk bisa, baik lagi kita niatnya adalah membantu siapapun yang nonton video ini, karena saya yakin siapapun yang ngeklik video ini mereka punya masalah spesifik gitu ya, mungkin masalah-masalah tersebut terjawab oleh jawaban dari Mas Lutfi itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kalian pengen ada ide konten lagi ke depannya, untuk misalnya kalian punya masalah apa gitu ya, misalnya mungkin funding pengen dibahas lebih dalam lagi, atau mungkin gimana caranya kita bikin a good deal business idea itu seperti apa, cara breakdown-nya gitu ya, positioning segala macam, itu kan sebenarnya kita bisa breakdown ya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman punya masalah itu, nanti komen aja, kita bakal terus support industri ini semakin besar lagi gitu ya, karena baik lagi saya yakin gapnya masih banyak sekali nih, informasi yang kosong gitu. Kita coba isi satu demi satu gitu ya, karena ya tanpa hal-hal kecil kayak gini ya sebuah mimpi itu cuma nol besar aja gitu ya. Oke, itu saja teman-teman video buat kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Mas Lutfi mewakili Bible Experience. Thank you udah nonton. Bye-bye.